Umbara. We would like to invite as well produser kesayangan kita, Ibu Shalu, boleh silakan bergabung kembali. Dan juga produser Indah Destariana. Woohoo! Destriana, thank you so much for being here. Kita akan undang untuk bisa berfoto terlebih dahulu Ibu Shalu, Mas Anggi dan juga Mbak Indah. Yes. Kita undang juga jajaran pemeran Omar Daniel, Raihanun, Ibu kesayangan kita semua, Maria Melina. Langsung nih, fresh dari Sydney, Australia, Sita Marino. Everyone, ini kayaknya datang nggak tahu pakai motor atau nggak tahu pakai taksi online ya. Jeremy, everyone, let's go. Sabar Bu, sabar. Sahabat kita semua, Fairuz Arafiq. Kita foto terlebih dahulu. Nah, tinggi banget nih. Rekan-rekan media, kita berikan kesempatan untuk capture. Wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, untuk apresiasinya yang luar biasa. Menjawab pertanyaan yang tadi berkaitan dengan gimana caranya Pendalaman karakter itu ngapain sih, Mar? Pendalaman karakternya itu mungkin lebih ke kita kan tidak perlu kita nggak perlu mengalami untuk tahu rasanya lah. Jadi melalui proses survei, riset, terus juga banyak nanya sama teman ataupun keluarga yang memang sudah menikah atau punya pengalaman serupa. Terus juga bedah skenario sih, lebih ke memposisikan diri kita di posisi itu tuh bagaimana. Karena memang buat bisa ada di tengah di antara istri dan juga ibu tuh bukan hal yang mudah. Ditambah lagi juga beban yang baru Damar terima. Tadi kan awalnya ayahnya meninggal dan dia pikir mungkin dia akan menjadi kepala keluarga yang menanggung seluruh keluarga itu pada saat nanti kali ya, mungkin umur 40-50-an. Ternyata tiba-tiba ayahnya meninggal dan dia harus mengemban beban seberat itu di usia yang mungkin juga masih berusaha untuk belajar tentang arti hidup. Jadi ya mungkin dari situ kali, memposisikan diri kita di posisi tersebut. Oke. Dan tetap melakukan seperti apa yang Damar lakukan. Menurut aku itu udah langkah terbaik sih. Karena biar gimana pun uang tersebut kan bukan hak hanya Damar ya. Itu kan hak keluarganya juga. Dan keluarganya pun juga bukan dalam kondisi yang mampu. Jadi selain punya tanggung jawab terhadap ibunya, ada juga adik-adiknya yang masih berusaha untuk cari kerja. Dan mereka berusaha kok, walaupun nggak becus ya. Tapi mereka berusaha kok, mereka berusaha untuk kerja, jadi masih ada upayanya, bukan yang kayak cuman tidur-tiduran aja gitu. Dua-duanya berusaha kerja, jadi ya itu haknya mereka dan harus tetap disampaikan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktunya sudah mampir ke sini. Pendalaman karakternya sebagai Intan itu lebih kurangnya sama seperti Omar ya, karena mencoba untuk memposisikan sebagai istri yang sebenarnya tidak meminta suaminya untuk memilih antara istri dan ibunya, tapi memang di posisi yang suami denger nggak sih nih istrinya tuh butuh ruang juga loh untuk didengar. Itu kan kadang-kadang yang membuat Intannya itu juga sebenarnya tuh masih mencari cara untuk berkomunikasi dengan Damarnya seperti apa. Tapi di pertengahan itu ketemu dengan sikap-sikap adik-adik iparnya yang nggak becus. Makan ya tinggal taruh aja gitu. Akhirnya itu memuncak, jadinya itu juga sebenarnya pelajaran untuk Intannya juga untuk lebih bisa kepada siapa sih gue harus berkomunikasi. Akhirnya adalah Sisi yang bisa melihat ini dari luar circle yang dialami dari Intan, yang menjadi support systemnya Intan, Intan, dan juga bisa memberikan insight kepada Intan, karena Intan di dalam sana tuh nggak bisa mikir sebenarnya gitu. Dan untuk mendalami itu semua, rasanya pada saat di set kita tuh ada 10 hari khusus di dalam rumah itu rasanya suffocating banget memang. Dan environmentnya tuh memang udah membuat kita yang masuk ke set itu udah kayak
this is so suffocating. Adiknya iparnya tinggal lempar piring, tinggal buka jaket ketika lu dari luar, itu bener-bener rasanya tuh sesek banget di Intannya gitu. Dan itu membuat saya sebagai Intan, memerankan Intan tuh juga rasanya tuh ini ngecekek banget sih rasanya gitu, karena environmentnya yang dibikin sama Mas Anggi juga membuat saya mudah jadinya untuk memerankan itu, jadinya segalanya langsung rasanya tuh udah jadi gitu. Bagian atau momen mana yang penting untuk seorang istri dari Intan? Oke, karena kadang-kadang kita dihadapi sama situasi yang sebenarnya, aduh saya lagi nggak pengen ada di sini, tapi saya harus hadapi gitu. Ketika ibunya, kamu tuh sudah nggak muda lagi loh, mama seumur kamu tuh sudah punya damar loh, tapi kan nggak bisa bilang iya ma tahu, kan nggak mungkin ngomong kayak gitu. Tapi kan di situ adalah sisi-sisi yang sebenarnya we have to fake it, tapi we have to accept it. Itu kadang yang di posisi sebagai menantu tuh juga harus acting tapi nggak acting gitu kan, in real life kayak seperti itu. Jadi momen-momen seperti itu mungkin yang lebih kepada akhirnya setelah diajak ngobrol sama mamanya itu kan dia lari ke damar gitu kan. Bagaimanapun juga Intan itu cinta banget sama keluarganya, sama suaminya terlebih lagi. Jadi bagaimanapun juga damar, saya menganggap kamu tuh rumahnya saya loh, pulangnya saya loh. Jadi apapun yang terjadi sama Intan, dia selalu merasa damar tuh tempat pulangnya dia. Mau apapun yang terjadi. Kebetulan sekarang ini terjadinya adalah di keluarga kamu di Damar. Gimana saya bisa pulang ya caranya? Itulah yang sedang dicari antara Intan dan Damar. Antara rumah tangga yang pastinya dinamika konflik itu nggak mungkin nggak ada. Tapi itulah yang membuat Intan dan Damar berjuang untuk bisa tetap ada di sana bersama-sama. Thank you so much. Mama kan sempat bilang nggak. Nasihatku pada ibu-ibu yang mengalami hal yang sama. Don't cry, Ma. Jangan bikin aku manis nih. Mamanya Damar mencintai anak-anaknya ya sebagaimana dia tahu cara mencintai. Kalau dipandang sama orang itu salah, tapi itulah mamanya Damar. Dia mencintai anak-anaknya sedemikian rupa gitu. Apalagi dia baru kehilangan seorang suami yang biasanya sudah terlihatkan terkesan dari awal semua diurus sama suami. Begitu suami udah nggak ada, ya otomatis semua tanggung jawab itu jatuh ke pangkuannya Damar. Dan mamanya juga mengharapkan Damar bisa sebagai suaminya, karena dia adalah anak laki-laki yang tertua. Di samping itu dia juga ada kecemburuan, karena anaknya sudah menikah, sudah punya perempuan lain. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi sekali. Apalagi bagi seorang ibu melihat anak. Kalau anak perempuan mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau melihat anak laki-laki, karena kalau anak laki-laki dia akan kehilangan anak. Kalau seorang anak perempuan dia akan mendapatkan seorang anak. Jadi ketakutan-ketakutan itu otomatis akan keluar dan sangat manusiawi sekali kalau terkesannya jahat, sinis atau apa. Padahal sebenarnya yang diinginkan mamanya Damar hanya adalah yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi itu dia, nggak ada mertua idaman. Yang ada mertua penuh harapan. Cakep. Thank you, Mama. Sebenarnya nggak diri sendiri dong, nggak dong, nggak cuman kayak aku reflect to. Gak ada, cuman aku lebih banyak nanya ke my sister aja sih, kayak gimana ya cara jadi orang yang ngeselin tapi jangan sampai terlihat jahat gitu. Oh, Bapak Ciko, Ibu Ciko begitu. Enggak gitu, maksudnya kan nanya ke Kak Putri gitu, nanya aja. Jujur iya, agak sesek, apalagi menurut aku banyak scene yang apa ya, yang scene yang harus nyebelin tapi aku nggak harus teriak jadi itu menurut aku susah, ngerti nggak? Oh, okay. Aku tuh susah buat nyimbangin kayak oke, kamu harus di sini ya, jangan sampai kamu over, tuh susah banget. Jadi kayak aku sempat beberapa scene ada sama Tante Mer, itu kayak aku scene-nya banyak banget di take ulang karena aku grogi banget. Itu grogi. Lepasin aja. Enggak, maksudnya kayak grogi banget take di situ sama Tante Mer gitu sih. Oke.
karena Tante Mernya atau No, because I'm a fan. Aku suka yes. gitu sih. Tapi ya kalau buat meranin si Bella, I'm so happy. Cuman aku tahu banyak banget seorang Bella di luar sana. Tapi semoga aku nggak dapetin. Semoga aku nggak dapetin. Aku nggak dapetin. Dan for me, aku jelasin Bella sedikit kali ya. Oke, boleh, silakan. Dia lakukan itu sebenarnya hal yang normal gitu. Jadi bukan hal yang suatu menurut dia tuh kayak, oh gue emang pengen ngejahatin nih orang gitu. Enggak, karena emang di keluarga kita itu love-nya tuh seperti itu. Nggak ada yang physical touch, nggak ada yang ngomong kayak, oh I really love you, semangat ya kerja. Kita tuh nggak ada yang begitu gitu. Dan pas selama papa aku masih ada, kita tuh kayak hidupnya ya lumayan nyaman, ada pembantu, apa-apa langsung kasih segala macam, ngerti gak? Jadi once tiba-tiba si Kak Intan datang, terus dia merasa dirinya tuh kayak, kok gue dianggap pembantu? Loh enggak, lu aja ngambil peran itu gitu, ngerti gak? Jadi kayak seharusnya gitu ya. Iya, jadi makanya yang Bella ini kayak, lah kalau emang gak mau harusnya lu ngomong Itu sama. namanya inisiatif Bel. Oh iya, tapi kan harusnya biar tidak merasa tersakiti, Babs. Yang satu inisiatif, yang satu ignorance aja sih. Iya, ignorance gitu. Seharusnya aku sebagai Bella tuh lebih mengerti, apalagi aku juga perempuan di sini dan saudara aku laki-laki yang menikah sama Kaitan, harusnya aku lebih mengerti lah. Aku harusnya ngajak ngomong what happens segala macam, bukannya malah cuekin gitu. Tapi dapat banget ya sama Enggak, aku langsung kayak kok ditampar adekku gitu. luar biasa. Ih keren. Boleh kita berikan tepuk tangan? Selamat sore semuanya. Jadi takut nih menyapa teman-teman, takut ditipu. Sebenarnya di sini Danan itu sama seperti Bella sih. Kami itu bukan orang yang jahat. Kami nggak ada niatan kayak aku mau bikin Mbak Intan sakit hati. Itu sama sekali nggak ada. Cuman memang kalau di sini kondisinya Danan itu tumbuh di keluarga yang biasa mengutamakan dia karena dia anak bungsu dan dia juga terbiasa mengutamakan dirinya di atas kepentingan orang lain. Jadi mungkin tanpa disengaja Danan itu perbuatannya bisa menyakiti orang lain tapi tanpa dia sadarin, itu sih. Kalau misalkan dapetin nyebelinnya, kebetulan aku juga anak bungsu di kehidupan nyata, tapi semoga nggak dapat bagian hamanya ya. Tapi lebih ke ngobrol-ngobrol pas reading sih, maksudnya gimana cara dapetin menjadi sosok yang menyebalkan, yang cuek, tapi ya itu sebenarnya Danan itu bukan karakter yang jahat gitu sih. Oke. Dan Seperti yang tadi udah disebutin sama teman-teman juga yang lain, pentingnya komunikasi kali ya dalam hubungan dan pentingnya akan keterbukaan, karena kalau misalkan nggak ada dua faktor itu ya pasti susah lah sebagai pasangan nyimpen perasaan sendiri, mendem masalah kecil bisa jadi masalah besar gitu sih. ini si Bungsu udah bijaksana. Ya banyak. Aduh, gak perlu haifu lagi kak. Suaranya tuh ya, semuanya pasti setuju ya. Kalau jadi aku tuh pasti setuju. Kita harus support sahabat kita biar dapat kebahagiaan, bener nggak? Tuh. Gila loh. Sampai ninggalin stok jualan ke Ciganjur, bakal foto-foto ke tanah ya. Ya kan Laporan ke tuh. sahabat lu. Demi sahabat tercinta Intan tuh kan, gue tinggalin jualan kita tuh. Nah, Jemput temen. Tapi tadi bagian yang paling real adalah kayak gua hadir di sana, gua lihat udah berjuang gitu. Tapi buat kamu sendiri, woman to woman gitu ya, perlu nggak sih perempuan itu punya sahabat seperti Sisi, atau mungkin laki-laki punya sahabat yang speak the truth? Karena Damar juga punya di situ ya partnernya. Ya. What do you think? menurut aku sangat perlu banget ya, karena memang sahabat kita gitu, mau itu perempuan atau laki-laki, sangat perlu. Kenapa? Karena agar mereka tetap waras hidupnya gitu. Karena di saat mereka terhempit sama sesuatu hal yang gak ada nih yang bela mereka gitu. Jadi ya benar-benar perlunya kita hadir sebagai seorang sahabat, membela dan membuka lagi jalan pikirannya dia bahwa ya lo gak baik-baik aja nih, lo harus bisa mengambil keputusan. Karena kalau ketemu sahabatnya yang model gini, ya udah terima aja, gak apa-apa kalau kamu begitu, kayaknya kasihan dia, berujung masuk rumah sakit jiwa Intan kayaknya. Jadi aku sangat dibutuhkan di sini. Betul Intan? Thank you so much. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bas. Tapi
Tapi untuk menjadi seorang tulang punggung keluarga, ya pasti saya pernah mengalaminya, dan menurut saya itu adalah sebuah kebanggaan, itu adalah sebuah gift yang gak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Dimana kita bisa bilang ke orang tua kita untuk oke, stop, istirahat, biar saya yang menggantikan kalian. Giliran saya yang menggantikan kalian. Dan menurut saya itu it's a blessing, jadi harus disyukuri, dijalani dengan sangat baik. Tapi tinggal bagaimana cara keluarga pada saat mereka membutuhkan, tinggal bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi itu dengan yang baik. Mungkin terkadang orang tua suka lupa menyampaikan dengan cara yang, karena dia merasa kita dipandang orang tua, mungkin kan kita selalu anak kecil ya, jadi menyampaikannya mungkin terlalu frontal atau gimana, sedangkan mungkin buat sebagian orang itu hal yang sensitif. Jadi di film ini pun diajarkan juga, maksudnya apa yang bisa kita ambil mengenai komunikasi, bagaimana cara kita menyampaikannya, bagaimana cara kita meminta bantuan tersebut dengan baik. Kalau saya sih dengan cara seperti yang di film ini saya nggak ngalamin, cuma seperti yang tadi saya bilang, kalau untuk tulang punggung keluarga saya bisa bilang iya dan saya bangga. Yes, thank you so much. Terima kasih. Pertamanya tadi gimana cara memerankan seseknya itu dan segala macam, karena memang buat saya skripnya sudah kuat sekali ya untuk saya sebagai aktor menyelami karakternya Intan gitu. Jadi setiap apa yang dialami Intan terhadap keluarganya Damar dan Damarnya sendiri tuh buat saya sudah menjadi sebuah bensin untuk saya bisa menyelami karakternya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Lalu untuk apa yang bisa saya ambil dari Intan, kesabarannya sih ya, wow, luar biasa sekali. Tapi bagaimana cara dia memiliki kekuatannya itu untuk bertahan karena dia sangat mencintai Damar gitu. Itu sih yang paling saya pelajari dari Intan. Bagaimana dia bisa bertahan dari kuatnya dia gitu. Terima kasih. Masalah semuanya, terima kasih atas waktunya sudah mampir ke sini. Pendalaman karakternya sebagai Intan itu lebih kurangnya sama seperti Omar ya, karena mencoba untuk memposisikan sebagai istri yang sebenarnya tidak meminta suaminya untuk memilih antara istri dan ibunya, tapi memang di posisi yang suami dengar nggak sih nih istrinya tuh butuh ruang juga loh untuk didengar. Itu kan kadang-kadang yang membuat Intan itu juga sebenarnya tuh masih mencari cara untuk berkomunikasi dengan Damarnya seperti apa. Tapi di pertengahan itu ketemu dengan sikap-sikap adik-adik iparnya yang apa nggak becus. Makan ya tinggal taruh aja gitu. Akhirnya itu memuncak, jadinya itu juga sebenarnya pelajaran untuk Intannya juga untuk lebih bisa, tadinya apa sih gue harus berkomunikasi. Akhirnya adalah Sisi yang bisa melihat ini dari luar circle yang dialami dari Intan, yang menjadi support systemnya Intan, yang juga bisa memberikan insight kepada Intan, karena Intan di dalam sana tuh nggak bisa mikir sebenarnya gitu. Dan untuk mendalami itu semua, rasanya pada saat di set kita tuh ada 10 hari khusus di dalam rumah itu rasanya suffocating banget memang. Dan environment-nya tuh memang udah membuat kita yang masuk ke set itu udah kayak this is so suffocating. Adiknya iparnya tinggal lempar piring, tinggal buka jaket ketika dari luar, itu bener-bener rasanya tuh sesek banget di Intannya gitu. Dan itu membuat saya sebagai Intan memerankan Intan tuh juga rasanya tuh ini ngecekek banget sih rasanya gitu, karena environmentnya yang dibikin sama Mas Anggi juga membuat saya mudah jadinya untuk memerankan itu, jadinya segalanya langsung rasanya tuh udah jadi gitu. Bagian atau momen mana yang penting untuk seorang istri, seorang anak mantu dari film ini yang menurut kamu jangan sampai miss? Dari Intan. Oke. Karena kadang-kadang kita dihadapi sama situasi yang sebenarnya aduh saya lagi nggak pengen ada di sini tapi saya harus hadapi gitu. Ketika ibunya kamu tuh sudah nggak muda lagi loh, mama seumur kamu tuh sudah punya Damar loh. Tapi kan nggak bisa bilang iya mah tahu, kan nggak mungkin ngomong gitu. Tapi kan di situ adalah sisi-sisi yang sebenarnya we have to fake it tapi we have to accept it gitu. Kadang yang di posisi sebagai menantu tuh juga harus acting tapi nggak acting gitu kan, in real life kayak seperti
Jadi momen-momen seperti itu mungkin yang lebih kepada akhirnya setelah diajak ngobrol sama mamahnya itu kan dia lari ke Damar gitu kan. Bagaimanapun juga Intan itu cinta banget sama keluarganya, sama suaminya terlebih lagi. Jadi bagaimanapun juga Damar, saya menganggap kamu tuh rumahnya saya loh, pulangnya saya loh. Jadi apapun yang terjadi sama Intan, dia selalu merasa Damar tuh tempat pulangnya dia. Mau apapun yang terjadi. Kebetulan sekarang ini terjadinya adalah di keluarga kamu di Damar. Gimana saya bisa pulang ya caranya? Itulah yang sedang dicari antara Intan dan Damar. Antara rumah tangga yang pastinya dinamika konflik itu nggak mungkin nggak ada. Tapi itulah yang membuat Intan dan Damar berjuang untuk bisa tetap ada di sana bersama-sama. Thank you so much. Luar biasa. Lagi dinasihati Pak sih. Saya jadi serba salah tuh. Mama kan sempat bilang nggak ada menantu idaman, tapi juga nggak ada mertua idaman. Tapi ini kayaknya kalau ngelihat sosok mama tadi ini kayaknya mungkin bisa dibilang ketakutan ibu-ibu di luar sana sebenarnya. Ditinggal suami, habis itu melihat anak-anaknya build their own family gitu. Apa sih yang mama ingin sampaikan kepada sosok mama-mama di luar sana yang seperti mamanya Damar? Nasihatku pada ibu-ibu yang mengalami hal yang sama. Don't cry, Ma. Nanti Ayu bikin yang manis nih. Mamanya Damar mencintai anak-anaknya ya sebagaimana dia tahu cara mencintai. Kalau dipandang sama orang itu salah, tapi itulah mamanya Damar. Dia mencintai anak-anaknya sedemikian rupa gitu. Apalagi dia mempunyai seorang suami yang biasanya sudah terlihat kan terkesan dari awal semua diurus sama suami. Begitu suami udah nggak ada, ya otomatis semua tanggung jawab itu jatuh ke pangkuannya Damar. Dan mamanya juga mengharapkan Damar bisa seperti suaminya, karena dia adalah anak laki-laki yang tertua. Di samping itu dia juga ada kecemburuan, karena anaknya sudah menikah, sudah punya perempuan lain. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi sekali. Apalagi bagi seorang ibu melihat anak, kalau anak perempuan mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau melihat anak laki-laki, karena kalau anak laki-laki dia akan kehilangan anak. Kalau seorang anak perempuan dia akan mendapatkan seorang anak. Jadi ketakutan itu otomatis akan keluar dan sangat manusiawi sekali kalau terkesannya jahat, sinis atau apa. Padahal sebenarnya yang diinginkan mamanya Damar hanya adalah yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi itu dia, nggak ada mertua idaman. Yang ada mertua penuh harapan. Thank you, Mama. Diri sendiri Enggak, cuma kayak aku reflect to gak ada, cuman aku lebih banyak nanya ke my sister aja sih kayak gimana ya cara jadi orang yang ngeselin tapi jangan sampai terlihat jahat gitu. Oh, Bapak Jiko, Ibu Jiko begitu. Enggak gitu, masa nanya ke Putri gitu, nanya aja. Terus habis itu gimana proses syutingnya? Apa yang kamu rasain? Karena tadi Rayno sempat bilang masuk rumahnya aja tuh kayak udah sesek gitu. Jujur iya, agak sesek. Apalagi menurut aku banyak scene yang apa ya, yang scene yang harus nyebelin tapi aku nggak harus terjadi, itu menurut aku susah, ngerti nggak? Aku tuh susah buat nyimbangin kayak oke, kamu harus di sini ya, jangan sampai kamu over, tuh susah banget. Jadi kayak aku sempat beberapa scene ada sama Tante Mel, itu kayak aku scene banyak banget di take ulang karena aku grogi banget. Itu grogi. Lepasin. Enggak, maksudnya kayak grogi banget take di situ sama Tante Mel gitu sih. Oke. Karena Tante Mernya atau No, because I'm a fan. Yes. Gitu sih. Tapi ya kalau buat meranin si Bella, I'm so happy. Cuman aku tahu banyak banget seorang Bella di luar sana. Tapi semoga aku nggak dapetin. Dan for me,
Aku jelasin Bella sedikit kali ya. Oke, boleh, silakan. Bella tuh sebenarnya yang dia lakukan itu sebenarnya hal yang normal gitu. Jadi bukan hal yang suatu menurut dia tuh kayak, oh gue emang pengen ngejahatin nih orang gitu. Enggak, karena emang di keluarga kita itu love-nya tuh seperti itu. Nggak ada yang physical touch, nggak ada yang ngomong kayak, oh I really love you, semangat deh kerja. Kita tuh nggak ada yang begitu gitu. Dan pas selama papa aku masih ada, kita tuh kayak hidupnya yang lumayan nyaman, ada pembantu, apa-apa langsung kasih segala macam, ngerti nggak? Jadi once tiba-tiba si Kak Intan datang, terus dia merasa dirinya tuh kayak, kok gue dianggap pembantu? Loh enggak, lu aja yang ngambil peran itu gitu, ngerti nggak? Jadi kayak harusnya gitu ya. iya, jadi makanya yang Bella ini kayak, lah kalau emang gak mau harusnya lu ngomong sama. Itu namanya inisiatif, Bel. Oh iya, tapi kan harusnya biar tidak merasa tersakiti, Beb. Yang satu inisiatif, yang satu ignorance saja. Iya, ignorance gitu. Seharusnya aku sebagai Bella tuh lebih mengerti, apalagi aku juga perempuan di sini dan saudara aku laki-laki yang menikah sama Kaitan, harusnya aku lebih mengerti lah. Aku harusnya ngajak ngomong what happens segala macam, bukannya malah cuekin gitu. Tapi dapat banget ya sama actingnya sama Danan juga nyolotnya kakak ade gitu dapat banget. Tadi pas si Damar Danan apa lu sengit? Enggak, aku langsung kayak kok ditampar adekku gitu. Oh, luar biasa. Ih keren. Boleh kita berikan tepuk tangan? Yes, thank you so much. Nah ini nih coba kita mau ngobrol yang coffee shopnya baru tutup. Nah kita telah, lo coffee shop lo tutup mungkin Americano lo 1 gelas 120. Mengenai sandwich generation, saya rasa hampir semua saat ini pernah mengalami atau memang ada di era itu. Tapi untuk menjadi seorang tulang punggung keluarga, ya pasti saya pernah mengalaminya, dan menurut saya itu adalah sebuah kebanggaan. Itu adalah sebuah gift yang gak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Dimana kita bisa bilang ke orang tua kita untuk oke stop, istirahat, biar saya yang menggantikan kalian. Giliran saya yang menggantikan kalian, dan menurut saya itu it's a blessing, jadi harus disyukuri, dijalani dengan sangat baik. Tapi tinggal bagaimana cara keluarga pada saat mereka membutuhkan, tinggal bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi itu dengan yang baik. Mungkin terkadang orang tua suka lupa menyampaikan dengan cara yang, karena dia merasa kita dipandang orang tua, mungkin kan kita selalu anak kecil ya, jadi menyampaikannya mungkin terlalu frontal atau gimana, sedangkan mungkin buat sebagian orang itu hal yang sensitif. Jadi di film ini pun diajarkan juga maksudnya apa yang bisa kita ambil mengenai komunikasi, bagaimana cara kita menyampaikannya, bagaimana cara kita meminta bantuan tersebut dengan baik. Pertanyaan pertamanya tadi gimana cara memerankan sesuatunya gitu dan segala macam, karena memang buat saya skripnya sudah kuat sekali ya untuk saya sebagai aktor menyelami karakternya Intan gitu. Jadi setiap apa yang dialami Intan terhadap keluarganya Damar dan Damarnya sendiri itu buat saya sudah menjadi sebuah bensin untuk saya bisa menyelami karakternya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Lalu untuk apa yang bisa saya ambil dari Intan, kesabarannya sih ya, wow, luar biasa sekali. Tapi bagaimana cara dia memiliki kekuatannya itu untuk bertahan karena dia sangat mencintai Damar gitu. Itu sih yang paling saya pelajari dari Intan, bagaimana dia bisa bertahan dari kuatnya dia gitu. Iya, agak sesak, apalagi menurut aku banyak scene yang apa ya, yang scene yang harus nyebelin tapi aku nggak harus teriak jadi itu menurut aku susah, ngerti nggak? Aku tuh susah buat nyimbangin kayak oke, kamu harus di sini ya, jangan sampai kamu over, tuh susah banget. Jadi kayak aku sempat beberapa scene ada sama Tante Mer, itu kayak aku scene-nya banyak banget di take ulang karena aku grogi banget. Itu grogi. Lepasin. Enggak, maksudnya kayak grogi banget take di situ sama Tante Mer gitu sih. Oke. Karena Selamat sore semuanya. Takut nih menyapa teman-teman. Sebenarnya di sini Danan itu sama seperti Bella sih. Kami itu bukan orang yang jahat. Kami nggak ada niatan kayak aku mau bikin Mbak Intan sakit hati. Itu sama sekali nggak ada. Cuman memang kalau di sini kondisinya Danan itu tumbuh di keluarga yang biasa mengutamakan dia karena dia anak bungsu, dan dia juga terbiasa mengutamakan dirinya di atas kepentingan orang lain. Jadi mungkin tanpa disengaja Danan itu perbuatannya bisa menyakiti orang lain tapi tanpa dia sadari, gitu sih. Kalau misalkan dapetin nyebelinnya
Kebetulan aku juga anak bungsu di kehidupan nyata, tapi semoga nggak dapat bagian mamanya. Nasihatku pada ibu-ibu yang mengalami hal yang sama. Mamanya Damar mencintai anak-anaknya ya sebagaimana dia tahu cara mencintai. Kalau dipandang sama orang itu salah, tapi itulah mamanya Damar. Dia mencintai anak-anaknya sedemikian rupa gitu. Apalagi dia baru kehilangan seorang suami yang biasanya sudah terlihat kan terkesan dari awal semua diurus sama suami. Begitu suami udah nggak ada, ya otomatis semua tanggung jawab itu jatuh ke perempuannya Damar. Dan mamanya juga mengharapkan Damar bisa seperti suaminya, karena dia adalah anak laki-laki yang tertua. Di samping itu dia juga ada kecemburuan, karena anaknya sudah menikah, sudah punya perempuan lain. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi sekali, apalagi bagi seorang ibu. Melihat anak, kalau anak perempuan mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau melihat anak laki-laki, karena kalau anak laki-laki dia akan kehilangan anak. Kalau seorang anak perempuan dia akan mendapatkan seorang anak. Jadi ketakutan-ketakutan itu otomatis akan keluar dan sangat manusiawi sekali kalau terkesannya jahat, sinis atau apa. Padahal sebenarnya yang diinginkan mamanya Damar hanya adalah yang terbaik buat anak-anaknya. Aku sangat perlu banget ya, karena memang sahabat kita gitu, mau itu perempuan atau laki-laki, sangat perlu. Kenapa? Karena agar mereka tetap waras hidupnya gitu. Karena di saat mereka terhempit sama sesuatu hal yang gak ada nih yang bela mereka gitu. Jadi ya benar-benar perlunya kita hadir sebagai seorang sahabat, membela dan membuka lagi jalan pikirannya dia bahwa ya lo gak baik-baik aja nih, lo harus bisa mengambil keputusan. Karena kalau ketemu sahabat yang model gini, ya udah terima aja, nggak apa-apa kalau kamu begitu. Kayaknya kasihan deh, berujung masuk rumah sakit jiwa Intan kayaknya. Jadi aku sangat dibutuhkan sih. Betul Intan? Brothers Film dan juga VMS Studio bekerja sama dengan 10 Star, SR Film dan juga D-Bay. Dan luar biasa sekali hari ini press screening kita ditemani langsung oleh Ibu Syalu dan juga Mas Anggi. Everyone, could you please give a big round of applause? Welcome, welcome. Hai Ibu, looking good as always. Mas Anggi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semuanya udah pada excited, semuanya udah pada siaga satu, mau nonton film yang ditunggu-tunggu, Keluarga Suami Adalah Hama. Sebelum teman-teman media nonton filmnya, ada yang ingin disampaikan? Apakah mereka harus bersiap-siap keadaan hati, emosi, dan juga jiwa, Ibu Syalu? Bisa 5. Iya, tapi nggak pecah. Enggak pecah. Selamat siang semuanya. Ini sudah pada excited banget nih saya lihat ya. Masih Enti. Yang sudah menikah berapa orang di sini? Banyak. Yang janda duda juga banyak. Yang tinggal sama mertua siapa? Banyak. Banyak juga. Kontrak. Kalau seumpamanya tinggal sama mertua atau tidak tinggal dengan mertua, yang sudah menikah atau belum menikah, aku jamin bakal pasti enjoy film ini. Bakal ada rasa greget, rasa gemes, rasa pengen gampar, tapi akan ada validation juga iya. Aku kayaknya nggak akan spill. Yang aku akan titip pesan setelah menonton, pas lagi di preskon, semua pertanyaan akan dijawab Mas Anggi. Siapa aja yang mau, yang komentarnya yang baik-baik, bagus-bagus, itu semua kepada saya. Yang tidak, kepada Mas Anggi semuanya. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk nonton Keluarga Suami Adalah Hama, produksi VMS dan Umbara Brothers. Thank you. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman udah hadir di sini. Ini ada piece of my mind yang barusan ditulis, saya bacakan aja. Sebagai pembuat film, memang tugas saya adalah menjadi cermin di tengah kehidupan manusia yang saya anggap adalah sebuah anugerah yang sangat besar dan indah dalam hidup ini. Namun seringkali apa yang kita lihat di cermin itu bukanlah pemandangan yang indah, melainkan sebuah potret kelelahan bertahan dari rasa sakit, penantian akan sesuatu yang seharusnya lebih baik dari ini.
sebuah potret akan titik nadir, hilangnya kebahagiaan. Dalam kehidupan nyata, banyak dari kita yang memainkan peran utama sebagai penyangga kehidupan keluarga. Benar? Sebagai bagian dari sandwich generation. Tolong itu mati dulu ya. Melalui film saya ingin menyampaikan bahwa rasa lelah Anda itu valid. Rasa sakit Anda juga nyata. Tidak apa-apa untuk bercerita, bahkan menitikkan air mata. Konflik yang terjadi di meja makan atau di ruang tamu Anda bukanlah sebuah kegagalan personal, melainkan sebuah proses untuk sama-sama bisa sampai ke tujuan kita yang sebenarnya. Mari kita berhenti menuntut kesempurnaan dari diri sendiri, dari pasangan dan juga keluarga kita. Mari kita hadirkan empati di dalam diri kita, dan sambil berkaca, kita berhenti bertanya, apa yang orang lain bisa lakukan untuk kita, tapi mulai mempertanyakan diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, terutama untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai dalam hidup yang hanya sementara ini. Dengan kerendahan hati, kami mengucapkan selamat menyaksikan film Keluarga Suami adalah Hawa. Thank you so much. Mungkin yang bisa dibilang sebagai pesan pernikahan tuh merasakan ini gitu kan, karena ya saya juga 20 tahun menikah dan benar-benar point of view dari orang pertama gitu kan, melihat semua ini dan merasakan ini semua. Kita semua rasakan tapi kita nggak pernah bicarakan gitu kan. Nah ini yang mau kita ajak, yuk kita diskusi yuk bahwa kalian tuh nggak sendirian gitu kan. Ada juga yang orang-orang di luar sana yang ikut merasakan, dan gimana sih gitu kan caranya, gimana sih kita bisa sama-sama membuat keluarga kita menjadi lebih baik lagi gitu sih. Jadi lebih ke yuk kita ngobrol ya gitu, kita mencari support system yang baik gitu. Jadi diharapkan pertobatan terjadi terhadap para penonton film Keluarga Suami Adalah Hama. Sudut pandangnya sih, sudut pandangnya yang bisa lebih lebar lagi, kita expand our horizon gitu ya, our point of view gitu ya. Oke, nah ini tadi semua adegan Intan dan juga Damar di film ini. Ya itu bagian dimana kita semua harus memilih gitu kan. Kita semua harus kita berada di persimpangan dan ditentukan oleh pilihan-pilihan gitu kan. Dan apakah itu sebuah pilihan atau itu bukan gitu kan. Jadi di saat kita harus memilih bakti orang tua atau sayang sama istri gitu kan, ada nggak pilihan yang lainnya? Itu sih maksudnya, jangan sampai miss ke arah mana yang akhirnya malah membuat kita jadi ya chaos gitu kan. Harusnya ya kita jangan sampai kita melakukan pilihan yang salah gitu. Oke, dari trauma nggak? Agak kayaknya kata gitu. Tapi menurut Ibu Syalu, ini bukan film untuk menakut-nakuti yang single menuju bahtera rumah tangga kan? Atau menakut-nakuti yang single untuk takut berhadapan dengan mertua kan? Terima kasih semuanya sudah datang dan sudah pada nonton. Gimana perasaannya? Emosi. Kesel. Lemes ya? Kesel sama mertua kayak gini. Kan yang saya bilang, komen-komen yang baik, yang bagus kepada saya, yang pada konflik kepada Mas Anggi. Sekarang ngerti kan kenapa saya bilangnya kayak gitu? Oke. Film ini bukan untuk menakut-nakutkan, sama sekali bukan untuk menakut-nakutkan. Tapi film ini moral intinya itu suami dan istri berjuang bersama. Asal suami dan istri bisa, ini Mbak udah langsung ngangguk-ngangguk di sini ya. Asal bisa berjuang bersama, apapun bisa dihadapin. Mau mertua, mau anak, mau adik ipar, kakak ipar, siapapun pasti bisa dihadapin asal bersabar dan berjuang bersama. Jadi cerita ini bukan untuk menakutkan sama sekali, tapi untuk kasih perspektif dari memang ini yang terjadi sekarang. Di hampir setiap rumah tangga itu pasti ada, oke saya nggak mau bilang pasti sih, tapi biasanya itu ada menantu yang merasa ditersendiriin sebagai Intan, yang merasa beban keluarga itu kepada dia dan suaminya, tapi mereka berdua tuh diem, bukannya komunikasi, tapi mereka berdua diem dengan beban-beban sendiri. Jadi kita yang mau kasih tahu melalui film ini itu speak up, communicate. Asal ada communication,
berjuang bersama, semua bisa dihadapin. Ini saya lihat di front row banyak yang kayak gini. Pada setuju ya? Setuju. Thank you. Thank you so much tuh. Ya advice-nya. Tadi kita lagi bicara ya, itu Omar katakan satu wanita yang melahirkan, satu wanita yang memilih untuk menjalani hidup bersama. Di antara ini dua, makanya kan yang tadi Mas Anggi juga bilang sandwich ya. Ini di sandwich di antara ibu dan istri. Gimana cara untuk berjalan bersama sebagai keluarga? Dari film ini kalian merasanya gimana? Harusnya gimana? Coba kita tanya ya Ibu ya. Satu orang yang udah menikah setelah menonton film ini apa yang menurut kalian Yang rasakan? bisa handle Iya. ibu dan istri? Apakah sudah pernah merasakan? Lah ibu-ibu yang jawab sudah malah. Tuh, siapa yang bilang udah tuh? Dan yang laki-laki nih, Ada? Oke, laki-laki. Laki-laki katanya tidak bicara tapi berikan solusi. Do it. Jawab. Bagaimana? Apakah kamu sudah bisa menghandle istri dan juga mertua? Orang tua. Ya, intinya adalah komunikasi. Cari aman banget bro. Duta. Selalu panjang, Jen. kalau biasanya kan memang sebagai anak kita menghormati orang tua. Tapi kita tidak boleh lupa juga istri yang memilih untuk berjalan hidup bersama. Jadi itu betul ya Mas ya, betul. Oke. Jadi itu harus ada komunikasi sih. Saya nggak lagi bilang ada jahat kepada ibu ya, please no. Saya nggak akan pernah bilang kayak gitu. Tapi kepada ibu juga harus ada pengertiannya, kepada istri juga harus ada pengertiannya, dan berjuang bersama sih, that's the main thing. Asal bisa berjuang bersama. Yes, berjuang bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan? Pernikahan itu adalah workshop, husband work, wife. Kalau maunya membara pasti kita mau membuat banyak film ya. Tapi di sini memang di film Keluarga Samirlah Hama kita ngelihat bahwa ini tuh apa ya, isu yang benar-benar dekat, relevan, emosional sekali gitu loh. Dan banyak kayaknya terjadi di Indonesia, di keluarga, di pernikahan. Beda mungkin sama Anggi sama Gus Syalu, saya belum menikah kebetulan. Jadi kalau saya malah di kehidupan hari ini jadi sisi sebenarnya. Jadi temannya yang, tapi saya nggak yang keluarga lu hama tuh enggak. Aku nggak gitu kebetulan. Keluarga lu orang gitu sama Keluarga lu hama, lu pergi deh dari sana. Enggak, aku nggak gitu, Maaf ya sih. Enggak, kalau aku nggak jadi hama, aku jadi pestisida kebetulan. Enggak, lebih ke ternyata di sekitar aku tuh yang udah nikah, teman-teman aku tuh banyak banget nih ngalamin kayak gini. Sering lah spill cerita tipis-tipis ke aku gitu. Dan faktanya, in fact-nya, mereka tuh kebanyakan diem, nggak berani ngomong karena tidak tahu harus ngapain, lebih tepatnya gitu. Nah, kenapa kita pengen bikin film ini itu sebenarnya pengen banyak keluarga, istri, suami, mertua, ipar tuh melihat dari perspektif yang berbeda gitu. Lihat lebih, oh gini ya kalau bisa jadi istri nih, oh ternyata suami aku tuh juga bingung ya. Dia bingung pengen jadi anak yang berbakti, cuman juga aku sebagai istri harus tetap dia utamakan gitu loh. Baik juga istri gitu loh, ngelihat suami juga ngelihat, aduh istri aku tertekan nih mungkin di rumah gitu loh. Aku harus selalu mendampingi, kata Bu Salu tadi bahwa yang penting tuh bersama gitu loh. Nah mungkin pengennya di sini termasuk mertua, ipar tahu juga batasan-batasan gitu loh, sehingga komunikasi itu bisa terjalin baik gitu dalam satu rumah ya. Mudah-mudahan lah dari film ini nantinya teman-teman mungkin bisa nonton sama keluarganya yang dulunya ada clash, diem-dieman pulang bisa saling komunikasi, bisa kembali ke keluarga. Yes, tuh. Jangan, mungkin aku karena belum berkeluarga pengennya yang belum berkeluarga jangan takut gitu loh, bahwa yang penting itu sebenarnya komunikasi kita sebagai keluarga mau saling ngomong gitu. Kalau ada masalah dibicarakan, jangan didiamkan. Lalu mungkin kalau aku menjadi ipar harus tahu batasan bahwa oh kakakku sudah berkeluarga, aku tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya sadar diri dan batas diri kita itu yang harus kita
tanamin gitu loh dari diri kita. Ya. Oke, thank you so much. Ini ya benar tadi emang ceritanya personal banget. Saya adalah bagian dari Sandwich Generation dengan 6 kakak dan 19 keponakan gitu ya. Jadi bedanya saya bungsu kalau bukan kawan abangannya paling tua gitu. Dan ini saya rasakan sekali dari dekat point of view first man shooternya. Ya udah rasain semuanya dari mulai Intan istri saya nangis di malam tiap hari, nggak tiap hari, saya sering mendapatkan dia menangis. Terus perseteruan antara istri dan almarhum ibu saya tuh selama belasan tahun gitu. Terus kalau ditanya tadi apa yang masuk ke dalam film, sebenarnya ada beberapa gitu ya. Tapi yang paling exact itu pas ada WhatsApp-nya temannya istri saya kebaca saya gitu kan. Itu dia bilang ibu saya tuh ntar ya Malampir datang gitu. Malampir datang, jadi dia mendeskripsi saya seorang Malampir. Jadi itu saya masukin kan keluarga hama gitu kan, itu dibaca sama dia itu exact kayak gitu sih gitu.